Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas permintaan teman-teman. Kemarin ada yang bertanya bagaimana konstruksi atau gambar konstruksi dari sumur anti bocor. Sebelumnya perlu saya sampaikan teman-teman, jadi sumur anti bocor ini untuk mengatasi bocoran rembesan air dari atas, jadi hanya terbatas di situ. Beberapa teman menyampaikan keluhan sumurnya seperti mengandung zat besi atau sebagainya. Insya Allah seperti itu tidak bisa teratasi ya, karena memang itu biasanya kandungan dari sumber airnya. Yang saya sebut sumur yang tercemar itu kita bedakan dari sumber polusinya atau polutan. Biasanya sumber polutan itu kita bagi secara gampang dari tiga ini aja teman-teman. Yang pertama, sumber polusi itu atau polutan itu secara fisika. Secara fisika itu secara fisik, misalkan pasir, lumpur, itu secara fisik. Dan yang kedua adalah biologi seperti bakteri. Yang ketiga itu kimia seperti kandungan zat besi atau mangan yang terlalu tinggi di dalam air. Untuk sumur anti bocor ini sebetulnya hanya terbatas biasanya di ini teman-teman, biologi. Jadi misalkan di sebelahnya itu ada septic tank, ada selokan. Kalau kandungan fisika itu lumpur-lumpur yang di dasar sumur, hubungannya dengan kondisi tanah, lapisan tanah, atau dari casingnya, itu sangat mudah diatasi kalau seperti itu, dari casing atau dari filter. Yang dua ini, terutama yang ketiga, kimia itu yang sulit teman-teman. Jadi seperti mengandung zat besi itu rata-rata dari kualitas sumber airnya, dan rata-rata kecenderungan sumur semakin dalam itu memang zat besinya semakin tinggi. Kenapa kita memilih hari ini tetap bertahan dengan sumur bor manual? Salah satunya adalah sumur bor manual itu tiap lapisan tanah kita bisa angkat, kita bisa tahu lapisan tanah seberapa, modelnya seperti apa, itu karena manual kita ambil tahu. Sedangkan yang sumur bor mesin itu langsung full, kita tidak pernah tahu melewati lapisan-lapisan apa aja. Itulah salah satu kelebihan memakai sumur bor manual atau sumur bor tenaga skopecel ya, kalau karena kita memakai tenaga manusia bukan mesin diesel. Seperti ini konstruksinya teman-teman. Ini saya ambil yang sumur bor dulu. Perlu saya sampaikan, di tempat kami sumur bor itu tidak di casing full sampai ke bawah. Itu mungkin beda, di tempat lain itu full sampai ke bawah atau sampai ke dasar sumur. Hampir semua sumur bor di tempat kami adalah polos yang di bawah itu. Mungkin teman-teman bertanya, itu enggak ambrol? Tidak ya, selama ini semua di tempat kota kami 99% lah, 1-2 yang di casing full, kecuali yang bor mesin itu di casing full. Karena kondisi tanahnya stabil, tidak ada keluhan, atau katakan teman-teman mungkin sumurnya menjadi menyempit atau malah semakin melebar kalau kita tahu. Tapi intinya karena tanahnya lapisannya stabil. Untuk sumur bor, karena di tempat kami itu rata-rata tanah atas ya seperti ini. Di bagian atas itu sebenarnya tanah hitam campur kuning, itu tanah lunak, sekitar 6-7 meter atau 8. Lokasinya berbeda-beda, ada yang 5 sudah ketemu tanah padas. Teman-teman tahu ya, tanah padas itu tanah yang kuning kekuningan dan keras. Itu biasanya cuma 1,5 meter atau sampai 1 meter. Makanya disinilah kita anggap perbatasan yang mampu menahan air kotor. Ciri-cirinya rembesan atas itu biasanya daerah sekitar, atau kalau kita bikin sumur itu permukaannya dangkal, itu berarti tanah atasnya itu lunak. Itulah yang disebut sering terjadi kebocoran. Mungkin teman-teman yang tinggalnya di daerah pesisir atau dekat pantai itu rata-rata akan mulai nol sudah lunak, dan itu memang cukup sulit diatasi karena kita tidak bisa menemukan ini tanah kerasnya ini yang sama teman-teman. Jadi tanah keras inilah yang sebagai pembatas sebenarnya. Jadi tanah padas ini air tidak mampu, walaupun mampu tapi secara alami dia tersaring, itu aja.
Jadi memang ini sumur bor anti bocor ini terus terang memang menurut saya itu penemuan ayah saya Pak Sam itu. Banyak juga yang sudah menggunakan model ini, tetapi yang menggunakan model dengan ada hijaunya, sepengetahuan saya insya Allah itu hanya ayah saya. Itu karena dulu kendalanya ya itulah, sekarang ini kan jarak ideal dengan resapan septic tank itu sudah tidak mungkin ya di rumah, apalagi di perumahan atau dekat sudah yang rumah padat penduduk, terus permukaan airnya itu dangkal. Itu udah, kalau bikin sumur gali tambah susah dibenahi. Nah, dengan sumur bor ini karena kan lubangnya kecil, itu lebih mudah diatasi dengan sistem cor ini. Seperti ini teman-teman konstruksinya kalau tempat kami. Jadi saya bikin lubang ini yang pertama sampai tanah keras, jadi jangan tembus. Kalau tanahnya 1 meter, tanah padasnya ya kita sedikit aja lah, setengah meter untuk meletakkan PVC ini. Jadi diameter casingnya kita pakai PVC 4 in. Kemudian kita bikin lubang yang besar ini, terosan ini sekitar 20 cm diameternya, supaya ada celah di kiri kanan ini untuk mengisi mengisi cornya itu di sini. Kemudian yang di bawahnya setelah tanah padas ini memakai standar lubangnya untuk jet agar bisa masuk mata jet itu ukurannya 3,5 in. Itu sudah normal 3,5 in bisa masuk untuk mata jet. Jadi ini akan berhenti di sini pastinya karena 4 ini tidak akan masuk ke sini. Jadi ini mentok sini, berhenti di sini, dan ini saya bikin hijau. Hijau itu 2 fungsi. Yang pertama itu sebagai penahan semen. Yang kedua, hijau itu secara alami mampu menyaring air. Kalau teman-teman buka buku-buku pelajaran SD itu cara menyaring air adalah dengan arang, salah satunya dengan hijau. Hijau itu punya kemampuan tahan air. Ada teman-teman yang memakai ini dikasih karung goni dari plastik, ya monggo saja, tetapi ini punya kelebihan. Ayah saya memilih hijau itu salah satunya adalah ya bisa menyaring air sendiri di samping menahan adukan cor, menyaring air, dan juga karena kita menyusunnya itu seperti mekar gini, itu semakin kita ada cor di atasnya semakin membuka, semakin rapat, tidak akan lepas, itu bahan cornya tidak akan lepas. Itu salah satu kenapa kita memilih hijau. Dan kedua, memang hijau itu tahan air. Bisa dilihat teman-teman di desa itu hijau buat penyaring bertahun-tahun ditaruh di sungai tidak hancur. Setelah kita bikin lubang ini, baru kita masukkan PVC ini. Dia akan berhenti, kita pukul lah sampai dek rapat di sini, baru ini diisi. Cara mengisinya biasanya tergantung teman-teman. Kalau ini sudah ada air, karena bocor itu biasanya permukaannya rendah, kita masukkan adukannya itu setengah basah ya. Kalau dulu kita pakai full kering itu ternyata tidak efektif, jadi nanti semennya itu yang akan mengapung. Yang benar itu diaduk setengah basah, bahasa Jawanya mamel ya kan, itu baru dimasukkan ini. Dan ini diusahakan minimal memakai pipa ukuran kualitas D, minimal D, jangan C. Kalau C itu bisa penyet, tidak mampu menahan ini. Karena punya saya ini cukup lebar celahnya, hampir 5 cm celahnya ini kiri kanan, supaya cukup cor itu bisa masuk ke bawah. Ini tujuannya cuma itu aja teman, menghindari resapan air atas. Ya orang bikin sepiteng nggak mungkin lah sampai 7-8 meter, itu aja. Karena ini di sini ada tanah padas, itulah yang sebagai penahan. Ngecor ini juga tidak boleh juga terlalu jauh kebablasan ke sini. Jadi ini sudah ada fungsi. Kalau ini kita tembus lapisan yang keras ini, tidak ada fungsinya. Jadi saya ulang lagi bahwa di tempat kami tidak full casing, di bawahnya ini polos. Setelah 8 meter, setelah 6-7 meter ini bawahnya adalah lubang polos tanpa casing. Selama ini hanya seperti itu konstruksinya, dan aman-aman saja karena memang lapisan tanahnya stabil. Jadi tujuan membuat sumur bor anti bocor itu sebenarnya lebih ke ini teman-teman, ke biologi, fisika juga, karena ini biasanya kalau tidak dicor ini karena rapuh sering masuk ke dalam, jadi tiap tahun harus nguras sumurnya banyak lumpur. Tapi untuk yang fisika ini lebih mudah diatasi. Yang paling sulit ini adalah kimia ini teman-teman. Jadi yang kandungannya disampaikan ke teman saya banyak mengandung zat besi, itu terus terang sudah saya bilang susah diatasi. Kita pernah mencoba
katakanlah di sini ini memang zat besinya di lapisan 10 ya, selain lapisan tanah yang banyak mengandung zat besi. Dan yang bagus di sini, salah satu kesulitannya kita tidak bisa membuat casing tuh utuh berlubang-lubang, utuh lagi berlubang-lubang, itu aja. Sebenarnya memang pastinya ada lapisan zat besi itu di tertentu saja, terus bawahnya pasti ada juga yang bagus, tetapi memisahkan itu yang sulit. Jadi sumber air itu salah satunya, mendapat kualitas sumber air itu termasuk rezeki. Mendapat kualitas yang bagus, kuantitas yang bagus itu rezeki. Dalam satu lokasi bisa beda. Pengalaman kami mengebor itu sangat tergantung dari yang punya rumah, dari pelanggan. Jadi kalau pelanggannya itu juga ikhlas menyerahkan semuanya, bahwa ini adalah punyanya Tuhan ya, semuanya itu kita serahkan pada Tuhan. Jadi kalau saya itu memang perjanjian untuk mengebor itu hanya menjanjikan kuantitas, insya Allah mampu disedot, tapi kalau kualitas kita ikut berdoa aja, mudah-mudahan mendapat kualitas yang baik. Itu sangat berbeda dengan sumur bor mesin. Jadi sumur bor mesin katakanlah biasa untuk industri hanya mengejar kuantitas, karena memang untuk kualitasnya tinggal difilter atau memakai treatment yang lain. Tetapi di rumah tangga kan tidak ekonomis kalau akhirnya memakai filter. Saya paham beberapa filter untuk mengolah air, tetapi tidak mungkin saya praktekkan di skala rumah tangga, karena itu jadinya tidak ekonomis. Jadi memang pasar kita hari ini tetap saya menggunakan sumur bor manual, karena masih bisa diusahakan mendapat air dengan kualitas yang bagus. Jadi pilihan kuantitas besar tapi kualitas jelek percuma juga. Lebih baik mendapat kuantitas secukupnya, bisa tercukupi, tetapi mendapat kualitas yang bagus. Itu aja teman-teman, sistem cornya seperti itu. Mungkin nanti saya ada videoin cara mengikatnya itu sebenarnya mengikatnya ya biasa saja, mengikat itu bertumpuk-tumpuk. Jadi diikat di atasnya dulu, hijau itu tadi, baru di bawahnya. Jadi saling menumpuk, jadi ketika ada cor itu nanti mekar ke samping, itu aja. Di ujung nanti dilubangin untuk mengikat kawatnya supaya nggak ikut melorot kawatnya. Ada yang memakai karung goni, monggo, tapi pengalaman saya pernah itu malah tembus merowot gitu cornya. Kalau hijau itu punya sifat seret ya teman-teman, kesat. Teman-teman pernah tahu ya, zaman dulu belum ada scaffolding itu, kalau rancangan mengecat gedung atau tiang-tiangnya dari bambu, itu tiap ikatannya bambunya itu memakai hijau. Jadi hijau itu seret ya, tidak mampu untuk barang yang licin. Ini relatif teman-teman ukurannya. Jadi kesulitannya adalah tidak menemukan lapisan tanah keras, itu aja. Kemarin di beberapa teman itu ada di daerah pantai, susah kalau seperti itu. Nah, kalau kita ngejar sampai ke dalam ya sumbernya kan mati. Kita cor sampai terlalu dalam. Jadi ya memang ini yang bisa diatasi hanya bila ini menemukan salah satunya tanah keras. Bolehlah nggak full keras, tetapi minimal sudah mengurangi rembesan atas. Rembesan atas ya septic tank, selokan, itu kan saya rasa tidak mampu sampai terlalu dalam. Ini aja cornya seperti ini. Jadi memakai 4 in, usahakan memakai kualitas D minimal, jangan C. Ya kalau lebih bagus lagi yang tipe AW, lebih bagus lagi. Kedalaman ini relatif karena di Malang rata-rata 6-7 meter itu baru ketemu padas. Kemarin yang di video saya itu di 5 sudah ketemu keras, ya sudah berhenti di situ. Yang bawahnya itu kita anggap sudah tidak ada kontaminasi polutan dari atas. Kalau yang kimia itu ada nanti treatmentnya, jadi zat besi. Ya diusahakan kalau sudah mendapat, janganlah area yang memang daerahnya itu banyak mengandung zat besi, ya kita sampaikan. Beberapa lokasi di Malang sudah pasti itu kita tahu itu banyak zat besinya, ya sudah jangan bikin sumur, rugi. Itu aja teman-teman. Ini untuk yang sumur bor. Yang kedua nanti adalah yang untuk sumur gali, karena kemarin ada teman yang menanyakan sumur galinya sudah disuntik kemudian masih bau. Itu teman, kita ke bagian kedua yang untuk anti bocor sumur gali.